Halo semua, kepemimpinan yang baik akan tercermin dari kualitas organisasi yang kita pimpin. Namun, perlu kita sadari bahwa metode kepemimpinan setiap orang ternyata berbeda-beda. Sehingga, kita tidak boleh menilai kualitas seorang pemimpin hanya dari satu sudut pandang saja. Ada sebuah fakta yang unik dan menarik tentang metode sebuah kepemimpinan yang dapat kita teladani dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu the leadership style of Rasulullah SAW. Namun, sebelum kita ke topik, kita hendaknya mengetahui dulu apa perbedaan dari IQ, EQ, dan SQ, dan apa peran fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Di awal abad ke-20, satu-satunya kecerdasan yang dikenal adalah kecerdasan intelektual atau intelligence quotient. Kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang digunakan untuk berpikir logis, rasional, dan linier, yang mencakup kemampuan berhitung, menganalisa, dan mengevaluasi suatu persoalan. Model kecerdasan ini memang banyak diilustrasikan seperti sebuah komputer yang memiliki tingkat memori yang tinggi karena dapat beroperasi hampir tanpa kesalahan sama sekali. Manusia yang memiliki IQ yang tinggi, kecerdasan otaknya seringkali diperumpamakan seperti kecanggihan sebuah komputer. Di akhir abad ke-20, Daniel Goleman, seorang jurnalis sains, memperkenalkan suatu bentuk metode kecerdasan yang lain yang ia sebut sebagai kecerdasan emosional atau emotional quotient. Kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang digunakan untuk mengendalikan emosi dan memberi empati, sehingga seseorang dapat bereaksi secara wajar sesuai dengan stimulus atau peristiwa yang sedang ia hadapi. Kecerdasan emosional mencakup kesadaran diri dan pengendalian dorongan hati, ketekunan, semangat, dan motivasi diri. Kecerdasan emosional adalah cara mengolah emosi sehingga ia dapat mengantarkan kita kepada kesuksesan. Jadi, intisari dari kecerdasan emosional adalah pengendalian emosi dalam segala bentuk dan manifestasi. Dan yang terakhir adalah spiritual quotient. Di awal abad ke-21, ilmuwan suami istri bernama Ian Marshall dan Sanah Dohar telah memperkenalkan suatu bentuk kecerdasan yang lain yang mereka sebut sebagai spiritual quotient, sebagai aspek ketiga dari dua aspek kecerdasan sebelumnya. Sohar berpendapat bahwa pengenalan diri dan kesadaran diri adalah bentuk dari kesadaran internal otak. Menurutnya, proses yang terjadi dalam otak sendirilah yang membentuk kesadaran sejati manusia. Dari penjabaran sebelumnya yang telah dikemukakan bahwa jika IQ berdasarkan nalar intelektual sementara EQ pada emosi, maka hakikat sejati dari SQ adalah the soul's intelligence, yaitu kecerdasan hati dan jiwa yang menjadi intisari dari spiritual quotient. Nah, terkait spiritual quotient ini, Rasulullah SAW telah memberikan teladan dan tuntunan kepada kita bagaimana memimpin diri sendiri atau self leadership, sehingga beliau disebut sebagai the super leader, super manager. Kesuksesan beliau dalam memimpin, baik itu diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat, telah dibuktikan secara nyata dalam fakta-fakta yang dapat kita saksikan dalam catatan sejarah. Rasulullah SAW mampu menyelaraskan berbagai macam strategi dalam mencapai tujuan dalam menyiarkan agama Islam dan membangun tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik, adil, dan mulia. Semangat inilah yang mendorong lahirnya kehidupan modern dalam keluasan ilmu pengetahuan. Semua ini didorong oleh potensi kecerdasan manusia, yakni akal, jiwa, dan hati, yang membentuk kehidupan masyarakat yang madani, sejahtera, lahir, dan batin. Simak terus video ini untuk menemukan hal-hal dan wawasan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah SAW merupakan suri tauladan terbaik bagi umat muslim. Kesempurnaan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kita teladani hingga saat ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyak mengingat Allah. Maka sudah sepatutnya bagi kita umatnya untuk meneladani sifat-sifat beliau, salah satunya dalam hal kepemimpinan. Berikut kami rangkum 10 sifat kepemimpinan Rasulullah. Yang pertama yaitu jujur dan amanah. Kedua sifat ini merupakan sifat wajib Rasul. Salah satu contohnya yaitu ketika di episode Go Up Story yang kedua. Terus ketika Rasulullah mengabarkan ke penduduk Mekah bahwa ada pasukan berkuda yang sedang mengepung Mekah. Ketika itu tak satu pun penduduk Mekah yang meragukan pesan beliau karena kejujuran beliau.
beliau pun dijuluki dengan gelar Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Sifat yang kedua yaitu berkomitmen tinggi. Nah, salah satu contohnya yaitu di episode ketiga Glow Up Story. Ketika beliau ditimpa cobaan begitu berat, beliau ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayangi, juga ditimpa begitu banyak cobaan. Namun, beliau tetap berusaha berkomitmen untuk menjalankan perintah Allah. Sifat yang ketiga yaitu tekun dan bekerja keras. Ketika beliau masih remaja, beliau mengembalakan kambing dengan imbalan beberapa dirham. Dan ketika berusia 25 tahun, beliau berdagang ke negeri Syam dengan modal dari Siti Khadijah. Sifat yang keempat yaitu memberikan keteladanan. Rasulullah SAW selalu memulai dari diri sendiri sebelum menyampaikan kepada umatnya. Hal ini memudahkan beliau untuk menyampaikannya, karena beliau sudah memulainya dari diri sendiri. Kemudian sifat yang kelima yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi beliau tidak hanya sekadar menyuruh dan menyampaikan, namun komunikasi beliau melibatkan hati, perasaan, pikiran, serta tindakan nyata beliau, sehingga pesan yang disampaikannya bisa mempengaruhi hati, perasaan, bahkan akal dari penerimanya. Sifat yang keenam yaitu dekat dengan umat. Kedekatan beliau dengan umat tergambar dari bagaimana beliau begitu memperhatikan umatnya. Beliau mendengarkan segala keinginan dan keluhan dari masyarakat. Beliau juga melihat potensi apa yang ada di masyarakat. Sifat yang ketujuh yaitu selalu bermusyawarah. Misalkan ketika perang Badar, beliau bermusyawarah terkait perkembangan perang. Beliau bukan hanya menyampaikan, tapi beliau juga mendengarkan pendapat dari sahabat-sahabatnya. Beliau mempersilahkan siapa saja yang ingin berbicara, dan beliau memperhatikan dengan baik setiap perkataannya. Tidak ada yang diistimewakan, semua diperlakukan dengan adil dan baik. Sifat yang ke-8 yaitu memberikan pujian. Salah satu akhlak baik Rasulullah yaitu beliau bersikap lemah lembut. Juga beliau memanggil sahabat dengan sebutan baik, sehingga mereka merasa senang dengan beliau. Beliau juga memberikan reward atas dedikasi kepada kepentingan umat. Di masa awal dakwah, beliau mampu mengajak sedikit demi sedikit bangsa Arab untuk masuk Islam. Ajakan beliau pun disampaikan dengan cara yang sangat memikat dan efektif, dengan argumentasi rasional. Ajakan beliau pun dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, dan disampaikan dengan penuh kebijaksanaan. Sifat ke-10 yaitu memiliki etika. Tidak perlu diragukan lagi bagaimana etika dan moral Rasulullah, bagaimana akhlak yang begitu lemah lembut, namun beliau pun bisa bersikap tegas ketika waktunya, dan beliau pun bisa membuat orang-orang di sekitarnya merasa diistimewakan. Demikian 10 sifat keteladanan dalam kepemimpinan Rasulullah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.